Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Haspol. Oke, karena banyak yang minta kami bahas ini, baiklah kita akan sedikit komentarin ya soal Kurnia Mega. Ini kan lagi rame nih, sebab katanya Mega ini udah berbohong nih soal penyakitnya, yang bilang dia ini disantet lah, inilah itulah. Tapi belakangan ini mantan istrinya mengungkapkan kalau penyakit Mega ini tuh akibat miras alias alkohol. Dan berita ini lagi rame nih, Kurnia Mega ini lagi dihujat habis-habisan sama netizen, sebab Mega ini dianggap udah berbohong sama publik. Publik udah iba, kasihan sama dia. Ternyata ini ulah akibat dia sendiri karena mengkonsumsi minuman setan. Dan berikut akan kami tampilkan beberapa pernyataan Kurnia Mega saat diwawancarai oleh Deddy Corbuzier. Berikut juga beberapa hal terkait penyakitnya Mega ini di video ini ya. Dan juga kami akan tampilkan pernyataan mantan istri dari Kurnia Mega. Dan bro nggak minum alkohol? Ya minum om. Minum tapi tidak pada saat itu? Tidak pada saat itu aja. Ini secara sains, ini bukan saya ngomong, silahkan Anda Google sendiri. Bisa keracunan sama metanol, bisa diracun orang juga dengan metanol, atau bisa keracunan metanol tuh menyebabkan kebutaan. Pernah nanya dokter nggak tentang itu? Nggak ada yang mendiagnosa seperti itu sih om. Ini kan penyakit nggak tahu apa katanya. Ke dokter nggak tahu apa. Udah diperiksa sama dokter, sampai sekarang apa endingnya? Nggak ada sih om. Jadi pengobatannya apa sekarang? Ya saya minum obat aja enggak om, nggak dikasih maksudnya, karena nggak ada yang paten penyakitnya sih om. Nggak ada paten penyakitnya. Penyakit namanya yang disebut ini apa patennya itu nggak ada yang pernah bilang ke saya. Oke. Iya. Efek jangka panjang alkohol terus nervous system gue ini nggak normal gitu. Mata juga tiap kena. ada nervous dikit langsung kering. Mata juga kena ya? Kena. Mata juga. Nah, itulah teman-teman ya, bahaya alkohol ya. Dede. Sebenarnya penyebab sakitnya apa? Penyebab sakitnya alkohol. Dokter udah bilang. Dia bilangnya apa? Kalau di media dibilangnya apa? Disantet. Pas nikah tuh baru kebuka semua. Ini minuman apa? Dibilangnya jamu. Ditendang sama papa tuh botol-botolnya. Saya tiap hari doain kamu malah ngundang setan ke sini. Buat kami gini loh ya, ini pendapat kami pribadi loh ya. Terlepas dia ini berbohong apa enggak di publik soal penyakitnya, terlepas benar apa enggak dia ini disantet atau justru kena efek alkohol, ya udahlah ya, nggak usah dihujat juga. Toh kalaupun benar penyakit Mega ini akibat alkohol, kan dia udah dapat ganjarannya tuh. Matanya hampir buta, ditinggalin sama istrinya dan susah sampai sekarang. Kalau soal KDRT atau enggak yang dilakukan Mega, nah itu kita nggak perlu ikut campur, nggak usah ikut campur ya. Itu urusan keluarga mereka gitu kan. Kami pun bukan ranah kami untuk ikut campur soal KDRT itu ya. Ini kami kan di sini hanya mengomentari soal perkembangan dia di dunia sepak bola ya. Cuma kalau kalian tanya sama kami itu benar nggak akibat alkohol, ya kami nggak tahu, sebab kami belum pernah mengkonsumsi minuman beralkohol. Cuma secara medis yang kami baca ya emang kayak gitu. Alkohol itu akibatnya sangat buruk, bisa merusak semua jaringan syaraf di tubuh. Yang utama itu tentunya merusak liver, dan kalau liver udah kena ya kena semuanya. Makanya kalau kalian pikir, kalian coba renungkan ya, agak heran gak sih sekelas Kurnia Mega gitu loh, kiper timnas nomor 1, tapi ketika sakit kok dicuekin ya sama PSSI dan klubnya. Aneh gak sih? Kenapa ya kiper nomor 1 Indonesia dan nomor 1 Arema waktu itu kok dicuekin pas sakit? Ya itu salah satu keanehannya. Lalu juga soal ketika ya Erick Thohir membantu Kurnia Mega untuk penyembuhan, tiba-tiba Erick Thohir pun mundur setelah tahu penyakit sebenarnya Kurnia Mega. Ya enggak sih kayak gitu? Ya itu aja sih menurut kami ya. Kalaupun benar penyakit Kurnia Mega ini akibat alkohol, ini ya peringatan buat kita semua. Jika memang yang namanya hal-hal yang sudah dilarang itu memang nggak boleh dilakukan atau nantinya akan ada akibatnya. Ya inilah salah satu contohnya. Tapi terlepas benar atau tidak Kurnia Mega ini dulunya pecandu alkohol, ya kita sama-sama nggak bisa memungkiri kalau Kurnia Mega ini adalah salah satu kiper terbaik tanah air pada masanya. Ya semua kalau masalah yang terjadi pada Kurnia Mega ini adalah cuma Tuhan yang tahu.
Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Vietnam katanya sih ngerasa diuntungkan nih lawan Indonesia tanggal 21 Maret nanti. Sebab Vietnam ini menganggapnya kan kalau main bulan puasa ini biasanya para pemain Indonesia ini kan mayoritas muslim nih, pasti akan menurun nih performanya sebab ya dia puasa siangnya. Tapi setelah para pemain Vietnam ini melihat daftar para pemain Timnas Indonesia yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia ini, para pemain Vietnam menjadi down sebab mereka berpikir sama aja ini melawan Timnas Belanda bukan melawan Timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan bek Vietnam Do Duy Man. Sebenarnya sebelum itu Indonesia sudah jadi tim yang sulit untuk dilawan. Mereka bermain sengit dan agresif. Sekarang mereka kembali melakukan naturalisasi secara massal. Kadang-kadang kami saling ledek, mengatakan kami tidak tahu apakah kami akan bermain melawan Timnas Belanda atau Indonesia, ujar Duman. Bahkan seorang Philippe Troussier, pelatih Vietnam pun merasa nggak mengerti kemana arah kiblat sepak bola Indonesia. Menurut Troussier, Timnas Indonesia yang saat ini tuh adalah timnas teraneh yang pernah dia lawan. Bagaimana tidak? Dalam satu tim punya 4 elemen, pelatihnya Korea, pemainnya Belanda, adaptasinya Jerman, tapi instrukturnya asal Jepang. Makanya wajar jika Timnas Indonesia banyak yang menjuluki atau media Vietnam menjuluki Timnas Indonesia ini sebagai Timnas Konoha. Ada-ada aja ya. Emang semirip itu gitu. Tapi di sisi lain, Sintayong sendiri kabarnya akan mencoret 5 pemain jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 28 nama, cuma akan dipakai 23 aja. Sebab memang itu regulasinya, dalam setiap pertandingan hanya bisa mendaftarkan 23 pemain saja. Nah, kira-kira yang 5 ini siapa ya yang akan dicoret? Dulu kami pernah bilang dan bikin video yakni soal jika Aji Santoso dipecat maka Jajang Nurjaman akan kembali jadi pelatih Persikabo. Dan kami bilang waktu itu, lah ngapain kemarin dipecat kalau akhirnya diambil lagi? Waktu itu nggak ada yang percaya loh dengan apa yang kami bilang. Tapi sekarang kebuktikan. Di banyak akun-akun gosip sudah bertebaran nih Janur akan kembali ke Persikabo. Lucu aja sih buat kami kalau masih ada yang komentar di video kami yang tulisannya bilang kami ini hoak. Mau kami tegur ya percuma, pasti yang komen hoak itu udah jelas blow on dan nggak punya otak, atau mungkin dia ini baru pertama kali ya kunjungi channel ini. Tapi ya udahlah ya. Yang pasti Jajang Nurjaman memang kembali ke Persikabo. Harapannya sih bisa membawa Persikabo ini lolos dari zona degradasi. Meskipun ini sangat sulit. Tapi memang sejak awal kami udah bilang kalau Persikabo seandainya pun terdegradasi, Janur akan tetap jadi pelatihnya. Jadi meskipun nantinya Persikabo ini memang harus terdegradasi di Liga 2, tetap Jajang Nurjaman yang akan jadi pelatihnya. Dari Persebaya, pelatih Paul Munster secara tegas tak akan melepas 2 pemain mudanya, yakni Tony Firmansyah dan M. Iqbal. Ya, sejauh ini ada beberapa klub yang sudah ajukan tawaran pada Persebaya untuk Tony dan Iqbal. Menurut Paul Munster, 2 pemain ini adalah aset berharga Persebaya dan tak akan dilepas selama dirinya masih jadi pelatih Persebaya. Di sisi lain, Paul Munster menemui jalan buntu dalam mendapatkan tanda tangan EJ Duasel sebab pihak Bekasi City FC kabarnya nggak mau melepas King EJ berapapun harganya. Nah, maka Persebaya pun kabarnya mengalihkan buruan pada pemain lain, yakni mantan striker Dewa United Karim Rossi. Dan kabar yang kami dapat, katanya sih Karim Rossi pun setuju nih untuk gabung Persebaya musim depan. Sebenarnya selain Karim Rossi, ada beberapa opsi striker lain yang tengah diseleksi, tapi kami belum bisa spill ya siapa-siapa namanya sebab ini masih sebatas incaran Persebaya saja. Oke, buat yang masih penasaran dan masih bertanya-tanya dan bertanya sama kami kemarin ya, Bang, itu Justin Hubner dijual apa dipinjamkan ke klub Jepang? Jadi gini, Justin Hubner itu dipinjamkan ke klub Liga Jepang Cerezo Osaka selama 1 musim.
kami pribadi nggak tahu alasannya kenapa Wolverhampton ini meminjamkan Justin Hubner. Padahal Wolver ini sudah dapat keuntungan loh dari Indonesia. Salah satunya dari sponsor asal Indonesia, Aku Laku, buat jadi sponsornya Wolverhampton dan jadi pemegang hak siar dari Wolverhampton. Ya, kasus Justin Hubner ini mungkin loh hampir sama kasusnya dengan Pratama Arhan di Suwon FC. Padahal Suwon FC ini udah dapat sponsor dari Indonesia dan juga dibeli hak siarnya oleh TVRI. Tapi Arhan ini sama sekali nggak dipakai di Suwon FC, cuma dijadiin alat marketing aja. Begitupun mungkin yang terjadi sama Justin Hubner. Ya, inilah realita pemain Indonesia, cuma dijadikan alat marketing. Sebab ya klub-klub luar itu biasanya mengincar pemain Indonesia ini karena Indonesia ini pendukung atau penonton atau supporternya paling ramai di dunia. Makanya mereka ingin menaikkan rating dan juga nilai jual dari klub mereka. Miris ya. Dari Persib Bandung, pelatih Boyan Hodak mengatakan lawan Persikabo adalah hal yang sangat berat. Sebab dengan posisi Persikabo yang ada di papan bawah, Hodak tahu para pemain Persib bisa menjadi overconfident alias meremehkan Persikabo. Padahal menurut Hodak, tim seperti Persikabo ini saat ini posisinya nothing to lose alias nggak ada beban. Apalagi kemungkinan saat menghadapi Persib nanti, Persikabo sudah dilatih lagi sama Jajang Nurjaman. Nah, berkaca pada musim lalu di akhir-akhir kompetisi, Persib Bandung sempat dihajar atau dibantai di kandang sendiri oleh Persikabo dengan skor 4-1. Nah, kejadian Persib dibantai oleh Persikabo musim lalu, akhir musim lalu, ternyata udah dianalisa sama Hodak. Jadi Hodak ini masih bingung. Tim sekelas Persib bisa kalah dari Persikabo telak lagi. Maka dari itu, Hodak nggak mau hal ini terulang lagi. Apalagi Persib saat ini tengah benar-benar butuh kemenangan demi raih 1 tiket ke AFC. Nah, di sisi lain di Persib ini lagi rame nih kabarnya kalau nomor 24 di Persib musim depan akan dipakai lagi. Udah ngerti dong kalau nomor 24 ini dipakai lagi berarti sepemiliknya akan pulang ke Persib nih. Ya, kabar ini tengah kencang beredar di sekitaran Persib. Persib dulu memang pernah berjanji akan memberikan tempat pada Haryono untuk pensiun di Persib jika Haryono akan pensiun. Nah, saat ini usia Haryono sudah 38 tahun dan mungkin ini akan menjadi musim terakhirnya di sepak bola. Tapi kami pastikan ini masih sebatas angin ataupun rumor aja loh ya. Tapi kalau benar, ya emang sih Persib pun masih butuh gelandang jangkar seperti Haryono. Nah, kita lihat nanti apakah benar Haryono akan kembali ke Persib musim depan dan pensiun di Persib seperti Eka Ramdhani. Dari Rans, terpuruknya Rans di putaran 2 ini membuat para pendukung Rans alias Boys of Rans meminta Raffi Ahmad ini lebih serius dalam membenahi tim. Para Boys of Rans ini meminta Raffi Ahmad lebih profesional lagi dan lebih tegas pada para pemain Rans. Sebab selama ini para pemain Rans ini terlalu dimanjakan oleh Raffi. Untuk sisi skuad sendiri, para pendukung Rans ini meminta musim depan andai Rans ini selamat dari degradasi, Rans harus mendatangkan para pemain yang memang benar-benar siap untuk berkompetisi, bukan cuma mengejar gaji semata. Beberapa nama pun kabarnya disodorkan para Boys of Rans ini pada Raffi Ahmad untuk direkrut musim depan. Ada kiper Teja Pakualam dari Persib, back ada Renan Alves dari Barito, gelandang ada Ze Valente dari Persik Kediri. Sementara striker katanya sih para Boys of Rans ini meminta duet Siro dan DDS ini diambil ke Rans FC atau paling tidak mendatangkan Bruno Catanhede dan Alexandro Ferreira untuk diduetkan. Nah, kalau kami total para pemain yang disodorkan pendukung Rans ini kira-kira harganya itu kurang lebih mencapai 40 miliaran rupiah. Kalau harga 40 miliar mah nggak berarti kali ya buat Raffi Ahmad. Tapi pertanyaannya, apakah para klub pemilik pemain tadi mau dan bersedia lepas para pemain mereka? Kan gitu.